Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Masjid Inenti dengan NIM 2017-310324. Di sini, yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan dari materi etika akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam suatu organisasi, baik perusahaan maupun bentuk organisasi yang lain. Mereka dapat bekerja sebagai auditor, sebagai manajer akuntansi, manajer keuangan, ataupun sebagai auditor internal. Sebagai bagian dari manajemen organisasi, tentunya akuntan manajemen berkeinginan untuk memberikan gambaran laporan keuangan yang baik dan berhasil. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan gambaran kegiatan organisasi yang dilakukan dan dikelola oleh manajemen organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada materi kami ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama ada tanggung jawab utama akuntan manajemen serta tentang standar aturan etika akuntan manajemen. Selanjutnya kami juga akan menguraikan mengenai kode etik akuntan organisasi dari International Federation of Accountants atau IFAC dan kode etik akuntan manajemen dan auditor internal Indonesia. Selanjutnya, pada bagian akhir kami juga akan membahas mengenai peran akuntan manajemen sebagai whistleblower dan penerapan etika akuntan manajemen. Selanjutnya ialah tanggung jawab utama akuntan manajemen. Sebagai bagian dari manajemen organisasi atau perusahaan, akuntan manajemen tidak hanya bekerja untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan, tetapi mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Fungsi dari akuntan manajemen adalah mendukung pembuatan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan dengan mengumpulkan, memproses, serta mengomunikasikan informasi yang dapat membantu manajemen organisasi atau perusahaan dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta mengevaluasi proses kegiatan usaha serta strategi organisasi atau perusahaan. Proses akuntansi manajemen adalah proses untuk menciptakan dan menggunakan biaya kualitas serta informasi yang didasarkan pada waktu dalam proses pengambilan keputusan yang efektif di dalam organisasi. Dengan demikian, tanggung jawab utama seorang akuntan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyiapkan informasi sebagai bagian yang integral dari kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta pembuatan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Selanjutnya ialah standar aturan etika akuntan manajemen. The Institute of Management Accountants atau IMA 2009 menyatakan bahwa standar etika yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen adalah yang pertama adalah kompetensi. Setiap akuntan manajemen punya tanggung jawab untuk yang pertama, memelihara tingkat keahlian profesionalnya yang layak dengan cara mengembangkan pengetahuan dan keahliannya secara terus-menerus. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas profesionalnya sesuai dengan hukum, regulasi, dan standar teknis yang berlaku. Standar aturan etika akuntan manajemen yang kedua ialah kerahasiaan. Setiap akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk yang pertama, menjaga setiap informasi tetap rahasia, terkecuali apabila pengungkapan informasi tersebut diminta oleh pihak yang berwenang atau legal. Yang kedua, menginformasikan kepada berbagai pihak yang relevan atas penggunaan yang layak dari informasi rahasia tersebut, dan memonitor kegiatan bawahan untuk menjamin ketaatan. Yang ketiga ialah integritas. Setiap akuntan manajemen punya tanggung jawab untuk yang pertama, mengurangi benturan kepentingan yang terjadi. Secara berkala berkomunikasi dengan asosiasi dunia usaha untuk menghindari benturan kepentingan yang terjadi. Yang kedua, menjauhkan diri untuk tidak terlibat atau mendukung berbagai aktivitas yang mungkin akan mendiskreditkan profesi. Dan yang standar yang terakhir ialah kredibilitas, di mana setiap akuntan manajemen punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur dan objektif, serta mengungkapkan semua informasi yang layak yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman penggunaan atas laporan, analisis, serta berikutnya saya akan membahas mengenai Code of Ethics Professional Accountants atau CEPA in Business 2012. Yang pertama, bagian pendahuluan.
Bagian dari CEPA 2012 menjelaskan bagaimana kerangka konseptual yang diterapkan pada situasi tertentu untuk akuntan profesional di dunia usaha atau bisnis. Para investor, kreditor, atasan atau pemberi kerja, dan sektor-sektor lain pada komunitas dunia usaha, juga pemerintah dan masyarakat, semuanya mengandalkan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan manajemen. Akuntan manajemen baik sendiri-sendiri maupun bersama bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya dari organisasi tempat bekerjanya atau juga kepada pihak ketiga yang mengandalkan hasil pekerjaannya. Seorang akuntan manajemen mungkin bekerja sebagai karyawan yang digaji, sebagai direktur, manajer pemilik, sukarelawan atau pekerja yang lain yang bekerja pada suatu organisasi atau lebih. Seorang akuntan profesional dalam dunia tanggung jawab untuk tujuan-tujuan yang sah dari organisasi di mana dia bekerja. Seorang akuntan manajemen mungkin memegang posisi senior dalam suatu organisasi. Semakin senior posisinya, semakin besar kemampuan dan peluangnya untuk mempengaruhi kejadian, praktik serta sikap di dalam organisasi tersebut. Mengulang kembali prinsip-prinsip dasar yang harus dihayati dan dipahami oleh akuntan profesional, termasuk oleh akuntan manajemen seperti yang dijelaskan oleh CEPA 2012 adalah yang pertama mengenai integritas, di mana menjadi seorang yang sederhana dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ialah objektivitas, di mana tidak membiarkan adanya penyimpangan, konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak lain yang harus tidak dilaksanakan dengan cara mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga ialah kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, di mana untuk memelihara atau mempertahankan pengetahuan dan keahlian pada tingkat yang dipersyaratkan demi menjamin bahwa klien atau pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten didasarkan pada perkembangan saat ini. Yang keempat ialah kerahasiaan, di mana dilakukan untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis, dan tidak mengungkapkan berbagai informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa wewenang atau otoritas yang tepat dan khusus. Dan berikutnya ialah perilaku profesional, di mana dilakukan untuk mengakui dan mentaati hukum dan peraturan yang sesuai serta tidak melakukan berbagai tindakan yang merugikan profesi. Seorang akuntan manajemen harus tidak terlibat dalam berbagai bisnis, pekerjaan atau aktivitas yang merusak atau akan merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi yang sebagai akibatnya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Ketaatan pada prinsip dasar mungkin secara potensial akan terancam oleh lingkungan dan hubungan yang berskala luas. Ancaman-ancaman ini dapat dikelompokkan menjadi berikut, yaitu yang pertama, kepentingan pribadi. Contoh-contoh dari lingkungan yang menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atau self-interest adalah tekanan yang bersifat komersial dari luar tempatnya bekerja. Selain itu, memiliki kepentingan keuangan atau menerima pinjaman atau jaminan dari organisasi tempatnya bekerja. Selanjutnya, contoh dari lingkungan yang menciptakan ancaman telah pribadi bagi seorang akuntan manajemen adalah penentuan perilaku akuntansi yang sesuai bagi suatu kombinasi usaha setelah pembuatan studi kelayakan yang mendukung keputusan pengambilan alih tersebut. Yang ketiga ialah advokasi. Di saat menunjukkan tujuan organisasi tempatnya bekerja, seorang akuntan manajemen mungkin mempromosikan kedudukan organisasinya dengan memberikan berbagai pernyataan yang dibuat secara benar atau tidak menyesatkan. Berbagai tindakan tersebut umumnya tidak akan menciptakan ancaman advokasi. Selanjutnya ialah kedekatan atau familiarity. Contoh-contoh dari lingkungan yang menimbulkan ancaman kedekatan atau familiarity adalah yang pertama, bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dari organisasi tempatnya bekerja di saat anggota keluarga dekatnya yang juga bekerja di organisasi tersebut
membuat keputusan yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan. Dan yang kedua ada hubungan bisnis yang telah berlangsung lama yang berpengaruh terhadap keputusan usaha. Nah, yang terakhir ialah intimidasi atau intimidation. Contoh-contoh dari lingkungan yang menimbulkan ancaman intimidasi adalah ancaman pemecatan atau pemberhentian sebagai akuntan manajemen di organisasi, atau bila seorang anggota organisasi tidak menyetujui dengan penerapan suatu prinsip akuntansi atau cara pembuatan laporan keuangan. Next. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Selanjutnya kita masuk pada potensi konflik. Untuk potensi konflik itu merupakan seorang akuntan manajemen yang harus taat kepada prinsip-prinsip dasar, namun mungkin ada saat-saat di mana tanggung jawab akuntan manajemen itu untuk taat pada organisasi, tepatnya bekerja dengan kewajiban profesional untuk taat kepada prinsip dasar. Nah, itu terkadang saling bertentangan, dan sebagai konsekuensi atas tanggung jawab dalam bekerja di organisasi itu, maka seorang akuntan manajemen mungkin berada di bawah tekanan untuk bertindak atau berperilaku dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Nah, tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi akuntan manajemen adalah bertindak yang bertentangan dengan hukum atau aturan, kemudian bertindak yang bertentangan dengan standar teknis dan profesional, dan kemudian memfasilitasi strategi berbohong kepada pihak lain atau secara sengaja menyesatkan, termasuk menyesatkan dengan tata regulator. Nah, kemudian menerbitkan atau tidak penerbitan yang dikaitkan dengan suatu laporan keuangan atau non keuangan yang secara material salah menyajikan fakta-fakta, termasuk laporan yang terkait dengan laporan keuangan, ketaatan pajak, ketaatan hukum, atau laporan yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, gitu. Nah, signifikansi dari berbagai macam yang muncul dari tekanan seperti ancaman intimidasi itu harus dievaluasi, dan pengamanannya harus diterapkan bila mana diperlukan untuk mengeliminasi atau mengurangi sampai adanya tingkat yang dapat diterima, begitu. Next. Nah, kemudian kita masuk pada penyiapan dan penyajian informasi. Para akuntan manajemen seringkali terlibat dalam penyiapan dan penyajian pelaporan yang mungkin dibuat untuk masyarakat atau digunakan oleh pihak di dalam atau di luar pulang. Informasi tersebut termasuk informasi keuangan atau informasi manajemen seperti rencana kegiatan dan anggaran, laporan keuangan, pembahasan dan analisis dari manajemen, dan juga surat kepada manajemen dari auditor yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, gitu. Nah, seorang akuntan manajemen harus menyiapkan dan menyajikan informasi tersebut secara adil, jujur, dan dalam standar profesional yang sesuai, gitu. Sedemikian sehingga informasi tersebut dapat dipahami dalam konteksnya. Kemudian bertindak sesuai keahlian yang memadai. Nah, prinsip dasar kompetensi serta sikap kecermatan dalam kehati-hatian profesional masyarakat bahwa seorang akuntan manajemen hanya akan melaksanakan tugasnya bila dia mempunyai atau dapat memperoleh pelatihan atau pengalaman yang cukup, gitu. Nah, seorang akuntan manajemen ini harus tidak secara sengaja menyesatkan atasannya sesuai dengan tingkat keahlian atau pengalaman yang dimiliki, atau juga harus tidak gagal dalam mencari saran yang tepat dari para ahli bila diperlukan, gitu. Nah, untuk lingkungan yang menciptakan ancaman bagi seorang akuntan manajemen yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tingkat kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, termasuk mempunyai waktu yang cukup untuk membuat dan melengkapi secara tepat tugas yang sesuai, gitu. Kemudian juga informasi yang lengkap, tidak terbatas, serta cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara lengkap, gitu. Juga pengalaman, pelatihan atau signifikansi dari ancaman tersebut itu tergantung pada faktor-faktor seperti sejauh mana sih akuntan manajemen bekerja dengan pihak lain,
senioritas dalam dunia usaha itu serta tingkat supervisi dan review yang dilaksanakan dalam bekerja gitu. Nah, signifikansi ancaman tersebut harus dievaluasi serta pengamanannya diterapkan bila diperlukan untuk mengeliminasi. Nah, untuk kepentingan keuangan itu seorang akuntan manajemen mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui adanya kepentingan keuangan dari anggota keluarga dekatnya yang dalam lingkungan tertentu. Mungkin akan menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar. Sebagai misal, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas atau kerahasiaan akan tercipta melalui motif atau peluang untuk memanipulasi informasi yang secara sensitif, berharga untuk mendapatkan keuntungan secara keuangan. Contoh-contoh dari lingkungan yang menciptakan ancaman kepentingan diri sendiri termasuk situasi di mana seorang akuntan manajemen atau seorang anggota keluarganya dekat adalah yang pertama itu memiliki kepentingan keuangan secara langsung gitu, secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi tempatnya bekerja gitu. Apalagi tidak dinilai kepentingan keuangan tersebut dapat secara langsung mempengaruhi keputusan yang diambil oleh akuntan manajemen tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua, memenuhi syarat untuk bonus yang dikaitkan dengan laba serta nilai bonus tersebut dapat secara langsung mempengaruhi keputusan akuntan manajemen. Nah, juga memiliki secara langsung atau tidak langsung opsi saham dalam organisasi tempatnya bekerja yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan manajemen. Memenuhi syarat untuk opsi saham di organisasi tempatnya bekerja atau kinerja yang dikaitkan dengan bonus bila target tertentu tercapai. Bujukan-bujukan. Nah, seorang akuntan manajemen atau anggota keluarga dekatnya mungkin ditawari bujukan. Bujukan-bujukan ini mempunyai berbagai bentuk, termasuk hadiah, kedekatan atau keramat tambahan. Juga perilakuan yang diprioritaskan serta ajakan yang tidak sesuai terhadap persahabatan atau loyalitas begitu. Nah, penawaran atas bujukan ini mungkin akan menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar bila seorang akuntan manajemen itu atau anggota keluarganya ditawari bujukan, maka situasinya harus dievaluasi begitu. Nah, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas ini atau kerahasiaan akan timbul bila suatu bujukan itu dibuat dalam upaya untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan secara wajar. Begitu. Nah, ini seorang akuntan manajemen itu harus mengevaluasi berbagai ancaman yang muncul dari tawaran-tawaran tersebut, begitu, dan menentukan apakah melakukan satu tindakan atau lebih. Itu yang pertama, menyampaikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi, begitu, atau kepada mereka yang dibebani tugas perihal tata kelola dalam organisasi segera setelah adanya tawaran. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan informasi kepada pihak ketiga, misalnya organisasi, profesi atau perusahaan atau atasan dari orang yang memberikan tawaran. Namun, akuntan manajemen tersebut harus mempertimbangkan untuk mencari saran legal sebelum melakukan langkah tersebut. Gitu. Nah, kemudian memberi saran kepada anggota keluarga dekatnya perihal ancaman dan pengamanan, di mana ancaman tersebut merupakan hasil dari bujukan. Yang terakhir itu memberikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi atau kepada mereka yang dibebani tugas tentang tata kelola dalam organisasi, di mana anggota keluarga dekatnya dipekerjakan oleh kompetitor atau pemasok dari organisasi tersebut. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan. Yang kedua, membuat penawaran. Di sini seorang akuntan manajemen mungkin berada dalam situasi di mana dia diharapkan atau dibawa tekanan untuk menawarkan bujukan untuk mempengaruhi pertimbangan atau proses pembuatan keputusan dari seseorang atau organisasi atau untuk memperoleh informasi rahasia. Nah, bila hal itu terjadi, maka akuntan manajemen harus tidak menawarkan bujukan yang mempengaruhi pertimbangan profesional dari pihak ketiga secara tidak tepat. Bila tekanan untuk menawarkan bujukan berasal dari dalam organisasi, maka akuntan manajemen harus mengikuti prinsip-prinsip dan petunjuk dasar akuntan manajemen. Berikut
Berikutnya yang kelima, kode etik akuntan manajemen dan auditor internal di Indonesia. Di sini pendahuluan yang dimana di Indonesia terdapat beberapa organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi profesi akuntan manajemen. Organisasi ini adalah Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern atau FKSPI. Yang kedua, Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Di sini IAMI merupakan asosiasi profesi akuntan atau khususnya akuntan manajemen yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Secara resmi, IAMI berdiri pada tanggal 1 April 2008, yang dimana anggota IAMI kurang lebih 200 akuntan yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan negara, pemerintah, atau swasta. Visi dari IAMI adalah menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen dan keuangan, serta bidang lainnya yang terkait, yang berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Berikutnya, kode etik IAMI. Diperkirakan kode etik IAMI masih dalam proses penyusunan oleh Komite Etika IAMI. Hal ini tampak pada Anggaran Dasar IAMI 2009 Bab 5 Pasal 7 tentang kode etik yang menyatakan yang pertama, kode etik IAMI adalah perilaku etika anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Yang kedua, kode etik IAMI dirumuskan oleh Komite Etika dan disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya disahkan oleh rapat anggota. Yang ketiga, kode etik IAMI mengikat seluruh anggota IAMI. Next. Komite Etika dari IAMI, Anggaran Rumah Tangga IAMI 2009 Pasal 27 menyatakan bahwa yang pertama, Komite Etika yang selanjutnya disingkat KE merupakan badan organisasi IAMI yang merumuskan, mengembangkan, dan mengkodifikasikan kode etik IAMI. Yang kedua, jumlah anggota KE sekurang-kurangnya 3 orang yang diangkat DPP. Yang ketiga, masa kerja anggota KE 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dan yang keempat, tata kerja KE ditentukan sendiri oleh KE dengan persetujuan DPP. Yang berikutnya adalah Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern atau FKSPI. Di sini FKSPI merupakan bentuk organisasi dari para auditor internal perusahaan di Indonesia. Secara resmi FKSPI terbentuk pada tanggal 12 Desember 1985. Tujuan dari dibentuknya FKSPI adalah yang pertama, meningkatkan fungsi dan peran pengawasan, yang kedua, meningkatkan mutu kemampuan aparat pengawasan intern atau auditor internal, yang ketiga, mengembangkan wawasan dan tanggung jawab aparat pengawasan intern atau auditor internal, dan yang keempat, meningkatkan komunikasi antara SPI atau SAI dan dengan badan-badan pengawasan atau pemeriksaan eksternal. Next. Yang berikutnya ada kode etik dari FKSPI, di mana kode etik FKSPI 1985 atau yang disebut dengan kode etik auditor internal terdiri dari prinsip etika dan aturan etika. Penjelasan dan uraian lebih lanjut dari kode etik FKSPI adalah sebagai berikut. Yang dimana kode etik auditor internal, pertama prinsip etika, yang pertama integritas. Di sini integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka. Yang kedua objektivitas. Di sini auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Yang keempat, kompetensi.
Kompetensi auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Yang berikutnya aturan perilaku. Yang pertama, integritas. Untuk auditor internal, yang pertama harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Yang kedua, harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal ataupun organisasi. Yang keempat, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal yang pertama tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu ketidakbiasaan penilaian mereka. Yang kedua, tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian mereka. Yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui. Jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal yang pertama harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Yang berikut, yang keempat, kompetensi, di mana auditor internal yang pertama hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlakukan. Yang ketiga, akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Yang keenam, perbandingan CEPA in Business 2012 dengan Kode Etik Akuntan, Manajemen, dan Auditor Internal di Indonesia. Nah, di sini terdapat tabel pembandingan CEPA 2012 in Business dan Kode Etik IAMI 2008 dan FKSPI 1998. Di mana yang pertama itu prinsip-prinsip dasar etika dari CEPA 2012 in Business. Yang pertama, terdapat integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan sikap kecermatan dan kehati-hatian. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Pada Kode Etik IAMI 2008, di mana IAMI belum memiliki kode etik, sehingga prinsip-prinsip dasar mengacu pada Kode Etik IAI. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Dan yang ke-8, standar teknik. Yang berikut, Kode Etik FKSPI 1998. Terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kerahasiaan. Dan yang keempat, kompetensi. Yang kedua, di mana pendekatan kerangka kerja konseptual. Di sini pada CEPA 2012 in Business menjelaskan cara dan langkah memecahkan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Nah, sedangkan pada Kode Etik IAMI 2008 dan Kode Etik FKSPI 1998 tidak menjelaskan tentang pendekatan kerangka kerja konseptual. Yang ketiga, terdapat ancaman, di mana CEPA 2012 in Business, ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar yaitu yang pertama, adanya ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Yang keempat, ancaman kedekatan. Dan yang kelima, ancaman intimidasi. Pada Kode Etik IAMI 2008 dan Kode Etik FKSPI 1998 tidak menjelaskan tentang ancaman terhadap ketaatan prinsip dasar akuntan manajemen. Yang keempat, pengamanan, di mana pada CEPA 2012 in Business, pengamanan terhadap ancaman ketaatan pada prinsip dasar yaitu
Yang pertama, pengamanan yang diciptakan oleh profesi legislator atau regulator. Yang kedua, pengamanan di lingkungan pekerjaan. Sedangkan pada Kode Etik IAMI 2008, karena mengikuti Kode Etik IAI, maka tidak menjelaskan tentang pengamanan terhadap ancaman atas ketaatan pada prinsip dasar tersebut. Pada Kode Etik FKSPI 1998 juga tidak menjelaskan tentang pengamanan terhadap ancaman ketaatan pada prinsip dasar. Dan yang kelima, adanya konflik etika, di mana pada CEPA 2012 in Business menjelaskan tentang konflik etika serta bagaimana akuntan profesional mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Sedangkan pada Kode Etik IAMI 2008 dan juga Kode Etik FKSPI 1998 tidak menjelaskan tentang konflik etika tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran akuntan manajemen sebagai whistleblower. Menurut Near dan Micheli tahun 1985, whistleblower adalah seseorang atau beberapa orang yang masih bekerja maupun sudah berhenti di suatu organisasi yang mengungkapkan praktik-praktik ilegal yang menimbulkan kerugian, tidak bermoral, serta melanggar hak asasi manusia, tidak sah ataupun bertentangan dengan tujuan organisasi atau profesi, dengan harapan bahwa tindakan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap praktik-praktik tersebut. Nah, apakah layak seorang akuntan manajemen, dalam hal ini auditor internal, menjadi pengungkap fakta kejahatan ataupun whistleblower dalam organisasinya, meski fakta tersebut ternyata buruk? Nah, menurut Zhang et al. Tahun 2009, mengungkapkan informasi dari organisasi kepada pihak luar merupakan pelanggaran atas kewajiban terhadap organisasi, melanggar kontrak tertulis maupun merusak publisitas perusahaan. Dengan demikian, di satu sisi akuntan manajemen itu harus menjaga prinsip dasar kerahasiaan, sedangkan di sisi lain akuntan manajemen juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip dasar objektivitas. Hal ini merupakan dilema etika yang banyak dialami oleh akuntan profesional, khususnya akuntan manajemen. Oleh karena itu, akuntan manajemen maupun auditor internal yang menjadi pengungkap fakta atau whistleblower itu dapat dipandang sebagai orang yang menentang hierarki organisasi. Juga mereka yang menjadi whistleblower tersebut dianggap sebagai orang yang tidak loyal serta mungkin akan menghadapi kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya di organisasi. Selanjutnya, Wilopo dan Nurul tahun 2012 mengungkapkan beberapa prasyarat sebagai seorang whistleblower. Yang pertama adalah motivasi yang tepat. Nah, seorang whistleblower dalam organisasi harus melaksanakannya dengan motif moral yang tepat dan bukan dari keinginan atau nafsu untuk maju atau naik pangkat atau nafsu yang sejenis. Nah, hal ini tentu dapat menyebabkan konflik dalam organisasi jika seorang whistleblower tidak mempunyai motivasi yang tepat. Selanjutnya, prasyarat yang kedua adalah bukti yang tepat. Seorang whistleblower atau pengungkap fakta harus yakin bahwa tindakan kejahatan yang diperintahkan atau yang terjadi itu telah didasarkan pada bukti yang merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Yang ketiga yaitu analisis yang tepat. Nah, seorang whistleblower harus melakukan tindakan whistleblowing tersebut dengan melakukan beberapa analisis. Yang pertama yaitu seberapa seriuskah adanya pelanggaran moral jika kecurangan tersebut terjadi. Yang kedua, seberapa lama pelanggaran moral tersebut telah terjadi. Dan yang ketiga, apakah pelanggaran tersebut dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu saluran yang tepat. Terkecuali di lingkungan tertentu, seorang whistleblower harus memanfaatkan semua saluran internal sebelum menginformasikan kecurangan tersebut kepada masyarakat. Kewajiban seorang whistleblower adalah melaporkan kegiatan yang tidak beretika tersebut atau kecurangan tersebut kepada pejabat yang berada di atasnya, dan hanya bila mereka tidak bertindak apa-apa ataupun bertindak abai terhadap kecurangan tersebut, barulah whistleblower tersebut menyampaikan kejahatan tersebut kepada masyarakat ataupun penegak hukum. Nah, terkadang suatu organisasi seringkali keberatan bila staf atau pegawainya itu menjadi whistleblower. Oleh karena itu, Swanton
2012 memberikan saran tentang langkah-langkah untuk melindungi perusahaan atau organisasi dari whistleblower. Yang pertama yaitu berkomunikasi. Nah, dalam poin berkomunikasi ini, organisasi harus memandang bahwa karyawan itu mempunyai pendapat terhadap organisasi atau perusahaannya bila mereka mendapatkan informasi perihal komplain atau tuntutan dari whistleblower. Oleh karena itu, melakukan komunikasi dengan para karyawan itu sangat penting, sehingga para karyawan tidak menduga adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu menunjuk seseorang sebagai lembaga ombudsman. Nah, seringkali laporan yang disampaikan oleh karyawan organisasi itu malahan menimbulkan reaksi yang defensif dari atasannya, atau malahan terjadi sikap atasan yang berbalik melakukan pembalasan terhadap bawahan yang melakukan whistleblowing. Untuk mencegah agar seseorang karyawan melakukan tindakan tersebut, maka sebaiknya sebuah organisasi membuat atau menunjuk seseorang sebagai lembaga ombudsman. Nah, lembaga ombudsman adalah orang atau lembaga dalam organisasi atau perusahaan yang tugasnya menerima laporan dari karyawan tentang adanya fakta kejahatan dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Sebaiknya lembaga ombudsman ini berdiri sendiri secara terpisah dari dari divisi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu memberikan laporan kepada atasan atau supervisor. Rencana yang baik untuk menerima komplain atau tuntutan dan berhubungan dengan whistleblower di organisasi tidak akan terjadi terkecuali bila para atasan atau manajer telah dilatih untuk melakukan proteksi serta menanggapi komplain atau tuntutan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan untuk menggunakan kata-kata yang tepat di saat melakukan pendekatan terhadap para karyawan yang mengajukan tuntutan tersebut. Yang keempat yaitu memberikan hadiah. Suatu organisasi atau perusahaan perlu menggunakan sarana hadiah baik berbentuk uang atau lainnya untuk memikat seseorang untuk menjadi whistleblower dalam organisasi. Nah, whistleblower tersebut selanjutnya diinvestigasi oleh organisasi. Apabila memang ternyata terjadi curangan tersebut yang mengarah ke kerugian organisasi atau perusahaan, maka perlu diserahkan kepada penegak hukum. Sebaiknya pertimbangan pemberian hadiah tersebut juga dimasukkan dalam kode etik organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti secara hati-hati. Nah, bila seorang whistleblower mengungkapkan apa yang terjadi dalam perusahaan kepada pejabat yang berwenang atau penegak hukum, maka organisasi atau perusahaan perlu menindaklanjuti secara hati-hati, khususnya bila pengungkap fakta tersebut adalah personil yang tidak menyebutkan nama atau anonim. Selanjutnya akan membahas tentang penerapan kode etik akuntan manajemen di berbagai negara. Yang pertama yaitu penelitian oleh McCoy tahun 2012 yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi akuntan manajemen untuk menaati kode etik. Nah, penelitian yang dilakukan oleh McCoy ini menunjukkan bahwa para akuntan manajemen di Amerika melakukan kode etik dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya yaitu aspek kewajiban dan mendapat dukungan dari pasar tenaga kerja. Nah, aspek kewajiban sendiri jika dilakukan dengan baik, maka kode etik itu lebih disukai untuk diikuti. Namun bila pasar tenaga kerja tidak baik kondisinya atau tidak menguntungkan bagi akuntan manajemen, maka akuntan manajemen akan lebih mengikuti kode etiknya dibandingkan pada saat pasar tenaga kerja kondisinya baik. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nin Lapai dan Usahawan Cakit tahun 2011 mengenai kualitas pembuatan laporan keuangan oleh akuntan manajemen di Thailand. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengetahui kualitas pembuatan laporan keuangan. Kualitas pembuatan laporan keuangan di Thailand oleh akuntan manajemen itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu fokus pada praktik akuntansi, yang kedua kesadaran untuk menerapkan peraturan, dan yang ketiga yaitu orientasi etika profesional. Selanjutnya penelitian oleh Venezia et al. Tahun 2012 tentang perbedaan pemahaman etika oleh akuntan pemerintah dan akuntan manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman etika antara akuntan pemerintah dan akuntan manajemen. Akuntan pemerintah itu berpendapat bahwa mereka memandang dirinya beretika bila menunjukkan pemahaman terhadap kode etiknya, bersikap peduli, memiliki kepentingan diri, dan tanggung jawab sosial.
serta bersikap instrumentalisme. Sebaliknya, akuntan manajemen berpendapat bahwa mereka memandang dirinya beretika bila bertindak efisien serta memiliki moralitas kepribadian. Dari uraian-uraian tersebut tergambar beberapa penerapan kode etik akuntan manajemen di berbagai negara. Tetapi yang terpenting adalah bahwa seorang akuntan manajemen perlu taat untuk melakukan kode etik akuntan manajemen. Di samping itu, organisasi profesi perlu melakukan pengawasan kode etik terhadap akuntan-akuntan manajemen. Selanjutnya, kesimpulan dari bab 6 ini yaitu tanggung jawab utama dari seorang akuntan manajemen adalah membuat dan menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari profesi akuntan, maka seorang akuntan manajemen harus memahami serta menerapkan etika profesinya. CEPA 2012 dan FKSPI telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika bagi para auditor internal. Dilema etika yang dialami oleh akuntan manajemen adalah bila mengetahui berbagai kecurangan atau kejahatan dalam organisasi, apakah akan memilih untuk tetap loyal terhadap perusahaan ataupun menjadi seorang whistleblower untuk melaporkan tindak kecurangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kode etik akuntan manajemen. Jika ada